semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Tesa dengan NIM 0812 546 dari kelas 2B semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Nipah Maumere. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Akan menjelaskan perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir, belajar, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Perkembangan ini mengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tahapan perkembangan kognitif menurut para ahli yang pertama, Jean Piaget. Sensori motor 0-2 tahun belajar melalui indera dan gerakan. Prapolasional 2-7 tahun mulai menggunakan simbol dan bahasa. Operasional konkret 7-11 tahun mampu berpikir logis tentang benda nyata. Operasional formal 11 tahun atas mampu berpikir abstrak dan hipotetis. Revigostik, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Memukakan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang lain. Yang berikutnya, Jerome Bruner. Enaktif 0-1 tahun belajar melalui tindakan, ikonis 1-6 tahun belajar melalui gambar atau visual, simbolik 7 tahun ke atas belajar melalui bahasa dan simbol. Yang keempat, Robert Schager. Perkembangan kognitif terjadi melalui pengolahan informasi dan penggunaan strategis berpikir. Tahapannya memperluas strategis 3-4 tahun, menggabungkan strategis 5-6 tahun, dan mengoordinasikan strategis 7-8 tahun. Perkembangan kognitif atau Piaget. Yang pertama, fase sensori motor 0-2 tahun. Anak belajar melalui indera dan gerakan, mulai memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, fase prapolasional 2-7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Cara berpikir masih egosentris atau berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, fase operasional konkret 7-12 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata, memahami konsep ruang, waktu, dan sudut pandang orang lain. Yang keempat, fase operasional formal 12 tahun ke atas, anak mampu berpikir abstrak, logis, dan membuat hipotetis, dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan merencanakan masa depan. Berikutnya, perkembangan kognitif atau Piaget. Yang pertama, fase sensori motor 0-2 tahun, anak belajar melalui indera dan gerakan, mulai memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, fase prapolasional 2-7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Cara berpikir masih egosentris atau berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, fase operasional konkret 7-12 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata, memahami konsep ruang, waktu, dan sudut pandang orang lain. Yang keempat, fase operasional formal 12 tahun ke atas, anak mampu berpikir abstrak, logis, dan membuat hipotetis, dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan merencanakan masa depan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor genetik, yaitu kemampuan kognitif anak dapat dipengaruhi oleh keturunan dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang kaya interaksi dan rangsangannya membantu perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, faktor gizi. Asupan gizi yang cukup mendukung perkembangan anak, otak, kemampuan berpikir. Yang keempat, faktor psikososial. Stres dan ketidakstabilan emosi dapat menghambat proses belajar anak. Yang kelima, faktor pendidikan. Pendidikan yang sesuai dengan metode pembelajaran
yang menarik dapat mengingat anak, kemampuan kognitif. Yang keenam, faktor biologis. Genetik, kesehatan, dan kondisi otak berpengaruh terhadap perkembangan anak kognitif. Yang ketujuh, faktor sosial. Interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sosial membantu anak memperoleh pengalaman belajar. Yang kedelapan, faktor psikologis. Emosi, motivasi, dan persepsi yang positif mendukung implikasi perkembangan kognitif pada pembelajaran. Perkembangan kognitif perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran karena memengaruhi cara anak belajar, memahami informasi, dan mengambil keputusan. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak agar lebih efektif. Yang pertama, strategis pembelajaran yang tepat. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahapan perkembangan kognitif. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui tugas dan tantangan yang sesuai. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Media yang tepat memudahkan siswa memahami dan mengolah informasi. Yang keempat, pengembangan minat belajar. Suasana belajar menarik dan menyenangkan, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Kerjasama dengan teman membantu mengembangkan kemampuan sosial dan kognitif siswa. Berikut latihan soal nomor 36-37 untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang materi perkembangan peserta didik. Materi yang diujikan meliputi yang pertama, pendahuluan, perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan peserta didik. Pentingnya memahami perkembangan peserta didik dalam pendidikan. Tujuan dan ruang lingkup mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang kedua, teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan psikologis, teori perkembangan sosial, teori perkembangan kognitif, Jean Piaget. Teori perkembangan moral, penerapan teori perkembangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan fisik dan motorik. Tahapan perkembangan fisik dan motorik anak. Faktor yang mengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Pengaruh perkembangan fisik dan motorik terhadap proses belajar. Berikutnya soal nomor 38-39. Berisi pemahaman dan penerapan tentang perkembangan peserta didik. Materi yang dibahas yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Berikutnya, perbedaan tahapan perkembangan fisik dan motorik. Pentingnya gizi dan nutrisi bagi pertumbuhan anak. Yang berikutnya, peran guru dalam mendukung perkembangan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang berikutnya, tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang berikutnya, faktor yang mengaruhi perkembangan kognitif. Yang berikutnya, pengaruh perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Perbedaan perkembangan kognitif anak prasekolahan dan sekolah. Peran lingkungan dalam perkembangan kognitif. Implikasi perkembangan kognitif dalam merancang pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, penerapan teori perkembangan dalam pendidikan, menjelaskan pengertian dan tujuan perkembangan peserta didik. Memahami ruang lingkungan perkembangan peserta didik. Menerapkan teori Piaget dan teori perkembangan sosial
dalam situasi nyata di sekolah. Berikutnya soal nomor 40. Soal ini berisi penerapan teori perkembangan peserta didik dalam situasi nyata. Materi yang dibahas yang pertama, perkembangan moral. Peran teori perkembangan moral dalam membantu guru mengajarkan nilai etika dan nilai moralitas kepada siswa. Yang kedua, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak usia 3 tahun serta pengaruhnya terhadap aktivitas bermain. Faktor yang memengaruhi perkembangan motorik harus seperti gizi dan lingkungan. Cara guru mengintegrasikan perkembangan fisik dan motorik dalam pembelajaran, khususnya olahraga. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif anak usia 8 tahun menurut Piaget, pengaruh motivasi dan persepsi terhadap kemampuan belajar, terutama dalam mata pelajaran matematika. Cara guru mengidentifikasikan tahap perkembangan kognitif siswa untuk merancang pembelajaran yang sesuai.